Shalom, segenap jemaat yang berada di rumah. Kita patut bersyukur kalau kita memiliki kesempatan untuk menghayati masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus di kebaktian Advent ketiga ini. Kedatangan ke dunia telah membawa fajar yang baru dan membawa kabar baik ke tengah kehidupan kita. Marilah kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari NKB 50, bait 1 dan 2, Fajar yang baru sudah reka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali kebaktian online ini dengan mengakui bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Salam sejahtera bagi jemaat yang terkasih yang menyaksikan kebaktian online pada pagi hari ini. Semoga kita dilimpahkan kesehatan senantiasa oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kuatnya pengaruh pandemi masih dapat kita semua rasakan dan alami. Begitu banyak orang menjadi sengsara karena menghadapi kehidupan yang demikian sulit saat ini. Kita selaku umat percaya pun tidak terhindar dari kesulitan hidup. Tidak jarang keadaan ini membuat kita justru menjadi kehilangan pengharapan dan semangat hidup kita. Di hari Minggu ini, kita diajak untuk menghayati makna Advent, yakni kita menyadari kembali kalau kita senantiasa menanti kedatangan Tuhan Yesus, sekaligus hendak menyongsong peringatan akan kelahirannya. Mengapa amat penting untuk mengingat kembali makna Advent?
Sebab Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara orang yang selalu menanti-nantikannya. Sesuai dengan tertulis dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Mari kita merespon dan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 84, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Segenap jemaat yang terkasih, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami ingin jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau pada masa-masa penantian kami, hidup kami seringkali tidak berkenan kepadamu. Kami masih asik dan sibuk mengejar segala impian dan cita-cita kami. Seringkali Tuhan, kepentingan Engkau, ya Allah, itu tidak kami pikirkan. Itu menjadi hal yang
tidak menjadi prioritas kami. Di dalam kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami pun ya Tuhan masih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Dalam segala perilaku dan juga pekerjaan dan bahkan pelayanan kami. Sehingga bukan nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan, melainkan nama kami. Bapa, ampunilah kami akan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami meminta tolong kepada Roh Kudus ya Tuhan, supaya Dia menuntun kami untuk menghidupi pertobatan dan juga membenahi segala kesalahan kami, dan pada akhirnya kehidupan kami terus makin serupa dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Yesuslah datang ke dunia jemaat, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar. Dia mencariku. Dia mencariku. Dia mencariku. Namanya indah dan ajaib benar. Dia mencariku. Yesus telah mati di Golgota, hutang dosamu dilunasinya. Sungguh mulia perbuatannya. Dia membasuhku. Dia membasuhku. Dia membasuhku. Sungguh mulia perbuatannya. Dia membasuhku. Segenap jemaat dimohon bangkit berdiri. Firman Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita, yakni dari 1 Samuel 26 ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini, berharga di mataku.
Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Segenap jemaat yang terkasih, kita akan dengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi sumber pengharapan sekaligus juga sumber kehidupan bagi kami. Di dalam firman Tuhan kami juga hendak belajar supaya kami menjadi murid-murid Tuhan, di mana kami menyerahkan diri kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tangan-Mu lah ya Tuhan yang terus menuntun kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa terus memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, hadirlah bersama-sama dengan kami, urapi kami, agar kami bisa mengerti dan juga bisa melakukan segala firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 6 hingga 8, dan kemudian dilanjutkan ayat 19 hingga ke 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam
dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini bertemakan bukan aku melainkan Dia. Tentu ini dikaitkan dengan masa-masa Advent yang masih kita hayati saat ini. Minggu ini digambarkan sebagai minggu Advent yang melambangkan sukacita. Ya. Dan biasanya lilin yang dipergunakan untuk minggu ini bisa berwarna ungu tetapi juga bisa berwarna pink. Karena menggambarkan adanya sukacita di dalam masa-masa penantian kita. Saudara yang terkasih, saudara, di dalam kebudayaan Jawa, tentu kita mengenal apa yang namanya keris. Ya. Keris adalah sebuah senjata tradisional yang dipergunakan oleh ksatria pada masanya. Sekarang mungkin keris dipergunakan sebagai ornamen di dalam pakaian tradisional budaya Jawa. Saudara, saya hendak bercerita sedikit mengenai keris. Saudara, yang menarik dari keris itu terdiri dari tentu bagian keris itu dan juga sarungnya yang disebut sebagai warangka atau orang Jawa bilang warongko. Tetapi yang menarik saudara adalah penghayatan akan makna dari warongko ini. Warongko tidak hanya dimengerti sebagai wadah atau sarung keris, tetapi merupakan simbol dari pengasuh atau pelindung.
keberadaan keris dan warongko merupakan keberadaan yang tidak terpisahkan, harmonis, saling menyatu satu dengan yang lain, dan terutama peran warongko ini begitu penting karena tanpa warongko, keris ini memiliki makna yang kurang baik. Ya. Tanpa warongko, keris ini hanyalah sebuah senjata yang berpotensi besar untuk membahayakan dan membunuh. Tetapi ketika dimasukkan keris itu dalam warongko, maka keris itu menampilkan sebuah keindahan, estetika yang bernilai seni tinggi. Nah, saudara, sebetulnya keris itu menggambarkan kehidupan seorang manusia bersamaan dengan kehadiran Allah. Ketika keris itu menyatu dengan sarungnya, maka keris itu menampilkan keindahan. Begitu pula ketika manusia menyatu dengan Tuhan, maka manusia menampilkan keindahan. Tetapi ketika manusia terlepas dari Tuhan, seperti keris yang terlepas dari sarungnya atau warongko itu, maka yang ada, manusia hanya mencerminkan hawa nafsu, membunuh, dan angkara murka. Saudara, mungkin kita tidak membayangkan betapa menariknya filosofi dari keris ini. Gimana kehidupan kita itu harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak melekat, maka kehidupan kita tidak menjadi berkat. Saudara yang terkasih, kalau kita mengkaitkan, kita menuju pembacaan kita di dalam Yohanes 1 pasal 6 hingga yang ke-8 dan kemudian 19 sampai ke-28, saudara-saudara di situ dengan jelas mau mengatakan kepada kita, Alkitab mempersaksikan bahwa Yohanes adalah utusan yang memberitakan Sang terang. Terang itu adalah Tuhan Yesus yang akan lahir ke tengah dunia. Dan di sini Alkitab mempersaksikan dengan tegas bahwa Yohanes bukanlah terang itu sendiri. Dia hanyalah messenger. Dia hanyalah seorang kurir yang membawa berita dari Allah. Saudara, ayat ini tidak bisa dilepaskan dari Yohanes 1 ayat yang ketiga. Bahwa manusia tidak bisa terlepas dari Tuhan, segala sesuatu berasal dari Dia. Di sini dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu jadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara, di sini Injil Yohanes juga ingin menggambarkan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, sama seperti ilustrasi yang telah saya sampaikan antara keris dengan warongko itu. Bahwa Allah dan manusia itu tidak bisa dilepaskan. Saling berkaitan, bahwa kehidupan manusia berasal dari Allah. Allah itu yang menganugerahkan manusia kehidupan, dan juga Allah itu juga yang menetapkan jati diri manusia. Nah, saudara, mengenai jati diri manusia ini, kalau dalam diri Yohanes secara tegas melalui ayat yang berikutnya, mulai ayat 19 hingga 28 ya, saudara. Di sini ketika Yohanes menemui ya orang-orang yang menjadi utusan dari beberapa imam dan orang-orang Lewi ya,
Mereka menanyakan tentang siapa Yohanes, siapakah engkau? Mereka menanyakan itu karena Yohanes begitu terkenal, begitu tenar, oleh karena pengajarannya yang sangat berani. Yohanes berani mengkritik dengan tegas dan jelas di dalam setiap karya pelayanannya. Banyak orang mengikut dia, banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis olehnya. Oleh sebab itu, para imam dan juga orang Lewi mendatangi dia, mengutus orang untuk menanyakan kepada Yohanes, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias atau Nabi yang akan datang itu? Saudara, Yohanes dengan tegas mengatakan satu kata, yaitu bukan. Dan dia hanya mengakui bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Di sini Yohanes mengutip perkataan dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Dan itulah yang menjadi jati diri Yohanes ketika itu dia menjalani kehidupannya, yaitu sebagai utusan atau pembawa berita kabar keselamatan. Tentu yang diinginkan oleh Yohanes adalah keinginan Allah juga, bahwa umat harus menjalani kehidupan pertobatan dengan benar. Nah, kehidupan pertobatan yang bagaimana yang seharusnya dicerminkan dalam ajaran Yohanes Pembaptis, yaitu menghayati bahwa dirinya adalah utusan. Saudara yang terkasih, sikap dari Yohanes yang dengan tegas menyatakan bahwa dia bukanlah Mesias, bukanlah Nabi yang akan datang maupun Elia, merupakan sikap yang patut dicontoh. Saudara, sikap Yohanes ini mengajarkan kepada kita supaya kita menghindari menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara, kita bukanlah Tuhan atas hidup kita. Tetapi ada benar-benar Allah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Pemilik, pemelihara atas kehidupan kita. Saudara, itu merupakan implementasi yang jelas. Bahwa orang percaya tidak boleh menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidupnya, tetapi hanya Allah yang menjadi pusat hidupnya. Itulah yang hendak dicerminkan dalam tema kita. Salah satunya adalah kita menghindari sikap hidup menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Dan di sini Yohanes 1 ayat yang ketiga tadi menegaskan kembali bahwa kita bukanlah Tuhan atas hidup kita. Saudara, jadi kita menjadi semakin melihat, mengerti akan pemikiran Yohanes yang betul-betul sadar akan jati dirinya, yaitu sebagai utusan. Kita juga bisa melihat bahwa sikap Yohanes ini berarti bukan hanya tidak ingin menjadi Tuhan, tetapi Yohanes tidak mengejar ketenaran, dengan kata lain, tidak mempergunakan ketenaran itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Yohanes mempergunakan ketenaran itu untuk kepentingan Allah yang mengutus dia.
kita melihat ya, kenapa Yohanes itu menjadi tenar. Karena Yohanes itu dipercaya oleh umat Yahudi sebagai orang yang dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 3 tadi. Saudara, mengikut Yohanes memang banyak sekali. Nah, saudara, Yohanes tidak mengejar kehormatan, tidak menyalahgunakan ketenaran yang ada pada dirinya. Jadi saudara, ketika saudara menjadi orang tenar, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang dicari karena memiliki potensi yang luar biasa dalam hidup saudara, bukan berarti saudara harus melepas semuanya itu dan kemudian mengikut Tuhan. Tidak. Tapi saudara harus pergunakan ketenaran, kehormatan yang saudara miliki itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, menariknya lagi saudara bahwa di dalam kehidupan kita harus mengakui bahwa kepentingan diri sendiri seringkali menjadi motif dari segala pekerjaan maupun pelayanan kita. Ini problem yang seringkali kita jumpai di dalam pelayanan. Akhirnya membuat pelayanan itu tidak menjadi sebuah karya yang menghadirkan sukacita. Salah satu cirinya adalah saudara ketika pelayanan itu diwarnai oleh begitu banyak tuntutan di dalam pelayanan. Pelayanan dilihat sebagai beban yang tidak memberi keuntungan apa-apa. Itulah ciri ketika kepentingan diri dijadikan sebagai motif di balik setiap pekerjaan maupun pelayanan kita. Kita cenderung marah kalau kita tidak dihargai. Kita cenderung marah kalau kita memiliki gagasan dan gagasan kita tidak dipakai di dalam pelayanan. Kita cenderung ngerasani orang lain. Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, saudara, hal-hal semacam itu menandakan bahwa kepentingan diri kita seringkali menjadi motif di dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaan kita. Kita seringkali mencampur adukan antara pekerjaan kita di luar gereja dengan pelayanan kita di dalam gereja. Tapi sekaligus juga kita seringkali terlalu memisahkan. Bahkan kita tidak memberi prioritas kepada pelayanan di gereja. Karena jangan-jangan saudara dalam pelayanan di gereja tidaklah menjadi menarik karena di dalam melayani sebagai gereja dan di gereja tidak memberi ruang sedikit pun untuk kita mengedepankan kepentingan diri. Tetapi hanya semata-mata mengedepankan kepentingan Allah. Nah, saudara, ini problem yang sering kita jumpai. Kalau kita melihat saudara, teks Yesaya 61 yang merupakan bagian dari bacaan leksionari kita itu juga menarik untuk diperhatikan saudara. Karena ini berbicara tentang salah satu makna dari pengurapan Allah, saudara. Belum lama ini GKI Gayung Sari mengadakan pendalaman Alkitab tentang makna pengurapan yang dikutip dari Yesaya 61 ini, saudara. Bahwa makna pengurapan itu, saudara, itu lebih kepada bahwa Allah di dalam mengurapi umatnya bukan cuma membuktikan bahwa Allah itu menyertai orang-orang yang diurapinya, tetapi bahwa ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kasih karunia Allah
di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, bahkan dalam setiap perilaku kita. Jadi saudara, di sini orang yang diurapi oleh Allah betul-betul mengutamakan kepentingan Allah. Bukan berarti kepentingan diri sendiri itu diabaikan sama sekali, tetapi bagaimana kehidupan itu diarahkan paling tidak berlawanan dengan kepentingan Allah. Nah, saudara, itu yang menjadi perbedaan antara orang Kristen hidupnya dengan orang yang tidak percaya. Orang duniawi mengajarkan kepada kita bahwa tidak apa-apalah hanya mengejar kepentingan diri. Kesuksesan, kemampuan, kemakmuran, kesejahteraan itulah yang menjadi pencapaian yang tinggi, itulah yang menjadi impian dan cita-cita semua orang. Orang Kristen, saudara, saya katakan dengan tegas, impian dan cita-citanya adalah ketika kepentingan Allah itu bisa terwujud di dalam hidupnya. Ini adalah dimensi yang berikutnya, saudara, dari tema kita. Bukan aku, melainkan Dia. Itu mau mencerminkan bahwa hidup orang percaya, impiannya, cita-citanya, ketika kepentingan Allah itu diwujudkan. Nah, saudara, memberikan kabar selamat adalah misi yang diberikan Bapa. Sesungguhnya itu juga diberikan kepada kita. Kalau ketika Yesus hadir di tengah dunia, itu menjadi tanggung jawab Tuhan Yesus. Tapi ketika sudah naik ke sorga, Tuhan Yesus mengestafetkan kepada kita untuk memberitakan kabar selamat itu. Nah, itu diuraikan jelas, saudara, di dalam Yesaya 61 ini. Tetapi sayangnya, saudara, problem yang kita jumpai adalah bahwa cukup banyak orang Kristen yang tidak memahami, hanya tahu saja, atau mereka sendiri tidak terlalu peduli dengan tanggung jawab ini. Mereka asik dengan mengejar mimpi dan kesuksesan. Lagi-lagi kepentingan diri yang dikejar, luar biasa. Saudara, saya tidak membahas tentang porsi bagaimana kita memberi waktu kepada pelayanan gereja maupun kepada pekerjaan kita. Tetapi bagaimana sikap hati kita di dalam mengerjakan pelayanan dan juga pekerjaan kita yang seringkali berat sebelah. Kita seringkali memandang pekerjaan kita di dunia ini, kita mengakuinya itu lebih penting ketimbang pelayanan di gereja. Karena memberi hasil. Sedangkan pelayanan di gereja, saudara, menjenguk orang sakit, mengadakan bakso seringkali justru malah menguras segala energi yang kita punya. Jadi saudara, kita diperhadapkan bahwa ada tanggung jawab yang harus kita segera selesaikan dan kita lakukan, yaitu memberitakan kabar selamat. Memberitakan kasih karunia Allah ini, saudara. Apakah kita memberi cukup ruang agar kita melakukan tanggung jawab kita ini? Ataukah kita masih seringkali memberi ruang yang besar hanya untuk mimpi dan kesuksesan kita sendiri? Saudara, saya berharap firman ini cukup banyak menegur kita semua, saudara. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Advent ini tidak
hanya sekedar kita menantikan momen Natal. Tetapi kita juga dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kasih kita kepada Tuhan yang itu terwujud dari sikap penantian kita itu indikatornya adalah ketika kita sudah peduli dengan tanggung jawab kita. Nah, saudara, apakah hidup kita demikian? Jadi saudara, kalau saya ingin menegaskan sekali lagi mengenai implementasi dari firman Tuhan pada hari ini, kita harus menyadari bahwa misi hidup kita adalah menyatakan kepentingan Allah di atas semua kepentingan diri sendiri. Sebab dari Allah lah bersumber segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita punya adalah pemberian Allah. Baiklah pekerjaan dan tanggung jawab kita di luar gereja, kita juga lakukan sebaik-baiknya demi memuliakan nama Tuhan. Tetapi tanggung jawab di gereja juga harus kita kerjakan sebaik-baiknya, agar hanya kepentingan Dialah yang kita utamakan. Nah, saudara, kalau dalam ilustrasi yang tadi saya uraikan mengenai keris dan warongko itu menyatakan tentang kemenyatuan manusia dengan Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatu dengan Allah itu pasti mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadinya. Karena Allah mengurapi, Allah akan memampukan setiap orang untuk boleh melakukan tanggung jawabnya sebagai utusan di tengah dunia ini. Dan yang terakhir saudara adalah hati-hati. Kita tidak boleh melulu berfokus pada kepentingan diri, tapi sesungguhnya kita belajar di dalam kemelekatan kita dengan Allah itu, kita belajar untuk mengendalikan diri agar tidak terjerat oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa berbentuk kepada kenyamanan, ketenaran, kesuksesan yang bisa kita terima. Jangan terhanyut saudara, tetapi pergunakanlah ketenaran itu, kesuksesan itu demi memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, tema kita saat ini, sesungguhnya itulah yang ingin kita hidupi sepanjang hari ini dan sampai selamanya. Bukan dia, bukan aku, melainkan dia yang kita senantiasa utamakan dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini menyertai kita dan juga menolong kita menjadi umat yang menanti-nantikannya dengan sukacita dan berkenan di hadapannya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengetahui ya Tuhan bahwa Engkau sungguh mengerti akan setiap pergumulan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami selalu rindu untuk mendoakan bagi sesama kami ya Tuhan. Dan juga untuk kehidupan kami. Terutama Tuhan bagi kehidupan kami, pergumulan jemaat Tuhan di GKI Gayung Sari, dan juga untuk setiap orang yang menyaksikan kebaktian online ini. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan bagi setiap kami, saudara kami atau orang tua kami ya Tuhan yang sedang sakit, mengalami lemah tubuh, menerima perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, Ibu Aji, Ibu Nina, Bapak dan Ibu Irwan Wijaya, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Slilistari, Ibu Pendeta Emeritus Insriono, pemulihan Bapak Guntur, Bapak Agaton, Bapak Albert, Bapak dan Ibu Wakimin, Ibu Liranti Pontoh, untuk Ibu Sena, Saudara Andre, dan juga saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Engkau yang berbelas kasih, yang mau menjamah dan memulihkan dengan kuasa-Mu. Kiranya mereka boleh melihat segala kebaikan Tuhan, kemurahan hati-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menaungi mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga membawa pergumulan kami Tuhan, dalam pergumulan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam tanggung jawab kami mendidik anak-anak kami, juga kami yang masih studi ya Tuhan, ataupun kami yang sedang dalam kesulitan karena pandemi ini. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan juga hikmat-Mu, sehingga kami percaya dan dapat mengatasi masalah kami yang kami hadapi ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Allah Bapa Surgawi, kami juga membawa pergumulan kami untuk pelayanan kami ya Tuhan, sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang sudah beralih kepada online ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang menolong kami agar mampukan kami dapat melayani secara kreatif, menyentuh dan juga membawa pengharapan, kebenaran Tuhan dinyatakan dalam setiap pelayanan kami. Kau memberkati ya Tuhan seluruh program gereja Kristen Indonesia, Gayung Sari ya Bapa, dan juga untuk gereja-gereja yang lain, biarlah kami bisa tetap memancarkan kasih setia Tuhan di dalam segenap pelayanan kami. Kami dapat merawat dan juga merangkul setiap jemaat yang menjadi domba kawanan gembalaan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau juga memberkati, menyertai segenap majelis jemaat kami, para pelayan Tuhan dan juga para aktivis ya Tuhan, yang Engkau percayakan sebuah tanggung jawab untuk mengembangkan pelayanan di gereja kami. Bapa, biarlah hikmat-Mu yang senantiasa menolong mereka, agar mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berfokus untuk memuliakan nama Tuhan, mengutamakan kepentingan Allah di dalam kehidupan mereka.
Ya Bapa dalam surga, kami pun ya Tuhan, bahwa pergumulan kami ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini masih terus berjuang untuk menghadapi, melawan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Ya Bapa, begitu besar dampak pandemi ini yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kami yang berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau tolong pemerintah kami agar senantiasa berhikmat dalam menjalani setiap keputusan dan langkah-langkah yang tepat agar bisa mengurangi dampak pandemi dan juga menanganinya dengan baik. Bapak, juga kami berdoa untuk setiap saudara kami ya Tuhan di seluruh Nusantara ini yang menjadi korban karena pandemi ini. Bagi mereka yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Mereka yang dikarantina, isolasi mandiri Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang menolong dan menguatkan mereka. Bagi setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena pandemi ini, biarlah juga Tuhan yang menghiburkan dan Engkau yang menguatkan mereka. Juga untuk saudara kami yang berjuang, mereka yang bergerak dalam dunia kesehatan ya Bapa, Engkau tolong ya Tuhan, agar mereka tetap memiliki keteguhan di dalam melayani, menolong, menangani setiap pasien yang terkena COVID-19 itu ya Bapa. Bila Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan juga yang boleh menyertai mereka ya Bapa. Ya Tuhan, Kau juga memberkati kota Surabaya, yang juga beberapa saat lagi ya Tuhan akan mengadakan pilkada ya Bapa. Ya Tuhan, Kau memberkati proses berjalannya pilkada ini agar berjalan damai, aman, tertib ya Tuhan. Dan Engkau juga yang boleh menyertai proses pemilihan kepala daerah ini ya Tuhan. Engkau yang menghadirkan orang-orang yang jujur, yang berjiwa pemimpin yang baik, yang memperhatikan seluruh warga di kota Surabaya ya Bapa. Bapa, terima kasih juga untuk setiap kebaktian online yang masih kami bisa ikuti pada saat ini, untuk setiap tim multimedia dan orang-orang yang terlibat mendukung kebaktian online yang kami jalani pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua. Ya Bapa dalam surga, kami percayakan seluruh doa-doa kami ya Bapa hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan berlandaskan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 yang berbunyi, sebab marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita bersyukur atas berkat yang Tuhan limpahkan ke tengah kehidupan kita. Kita persembahkan bagian yang menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi kita dengan sukacita mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapannya. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja BCA Cabang Diponegoro, nomor rekening 25836920011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobil banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera dan dimohon untuk menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa banyak yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami. Karena itu, terimalah persembahan syukur kami ini. Apa yang kami persembahkan bukanlah suatu yang besar, tapi kami percaya bahwa di tangan-Mu, apa yang kami persembahkan ini bisa menjadi besar, bahkan amat berguna. Pakailah majelis jemaat yang Engkau percayai untuk mengelolanya. Amin. Segenap jemaat yang terkasih, marilah kita di dalam masa penantian akan kedatangannya. Kita boleh menepati janji kita kepada Tuhan Yesus, yaitu mewujud nyatakan kemuliaan dan kebenarannya. Mari kita menutup kebaktian online pada hari ini. Dengan bersama-sama kita menaikkan pujian, Ya Yesus, Ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu terus. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah terindah yang ku nikmati, semua karena kebaikan-Mu. Akan ku bertahan menghadapi badai, bersama-Mu ku pasti mampu. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah Kau lupakan. Hidupku aman bersama-Mu. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah Kau lupakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Akan ku bertahan menghadapi badai, bersama-Mu ku pasti mampu. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah Kau lupakan. Hidupku aman bersama-Mu. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah Kau lupakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap pada Yesus keselamatanku. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah Kau lupakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Takkan pernah, takkan pernah. Hidupku aman bersama-Mu. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah Kau lupakan. Hidupku ada di tangan-Mu.
Yesus, oh, amanku bersamamu, oh, aku di tanganmu. Takkan pernah